Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri Nurdiansyah, perwakilan dari kelompok 7. Kami akan menjelaskan tentang apa itu algoritma dan arsitektur Hopfield. Pengenalan pola dengan Hopfield Discrete. Algoritma dan arsitektur Hopfield. Pengenalan pola dengan Hopfield Discrete merupakan salah satu model jaringan saraf yang penting dalam pembelajaran mesin. Diperkenalkan oleh John Hopfield pada tahun 1982. Model ini memiliki kemampuan menyimpan dan mengenali pola melalui prinsip memori asosiatif. Implementasi Hopfield Discrete berperan dalam berbagai aplikasi praktis seperti pengenalan gambar, pemulihan data yang rusak, dan pemecahan masalah optimasi kombinatorial. Apa itu jaringan Hopfield? Jaringan Hopfield adalah model komputasi terinspirasi otak manusia yang dikembangkan oleh John Hopfield pada tahun 1982. Yang pertama ada jaringan syaraf bidireksional, koneksi arah dengan bobot simetris antar neuron memungkinkan aliran informasi multi arah seperti otak biologis. Yang kedua ada penyimpan pola biner, dirancang untuk menyimpan dan mengenali pola biner, mampu memulihkan pola lengkap dari informasi tidak sempurna. Prinsip energi minimum, beroperasi dengan kecenderungan mencapai keadaan energi terendah, sehingga stabil saat menemukan pola yang dipelajari. Memori yang keempat ada memori asosiatif, dapat mengingat pola yang telah dipelajari dan merekonstruksi pola dari informasi parsial atau terdistorsi. Yang kelima ada model Ising dalam fisika. Terinspirasi model Ising dalam fisika statistik, menjembatani ilmu fisika dan komputasi melalui interaksi spin magnetik. Jaringan Hopfield menjadi dasar pengembangan model jaringan syaraf modern dengan aplikasi di bidang optimasi kombinatorial, pengenalan pola, dan sistem penyimpanan memori. Selanjutnya ada arsitektur jaringan Hopfield. Yang pertama ada koneksi penuh, setiap neuron terhubung dengan semua neuron lainnya dalam jaringan, menciptakan struktur interkoneksi yang komprehensif untuk pemrosesan informasi paralel. Yang kedua ada bobot simetris, bobot koneksi bersifat simetris dengan WIJ sama dengan WJI, menjamin konvergensi jaringan menuju keadaan stabil dan memfasilitasi perhitungan fungsi energi. Yang ketiga ada tanpa self connection. Tidak ada koneksi ke diri sendiri. W2 sama dengan 0, mencegah neuron mempengaruhi statusnya sendiri secara langsung dan memastikan dinamika jaringan yang stabil. Berikutnya ada karakteristik utama Hopfield. Di sini ada yang pertama ada interkoneksi total. Setiap neuron terhubung dengan semua neuron lainnya dalam jaringan, membentuk matriks bobot simetris yang memungkinkan pemrosesan informasi paralel dan distribusi memori. Yang kedua ada output biner, menghasilkan nilai biner 0 atau 1 atau min 1 per 1. Menghasilkan nilai biner 0 per 1 atau min 1 per 1. Pada varian Hopfield Discrete dengan fungsi aktivasi threshold yang mentransformasi input menjadi representasi biner yang stabil. Yang ketiga ada rekonstruksi pola, mampu merekonstruksi pola lengkap dari input yang rusak atau tidak sempurna melalui konvergensi iteratif menuju atraktor terdekat dalam ruang energi jaringan. Berikut ada algoritma Hopfield, proses kerja. Yang pertama ada input awal, pola awal diberikan sebagai kondisi awal jaringan. Yang kedua ada perhitungan input total, setiap neuron menghitung jumlah input berbobot dari semua neuron lainnya. Yang ketiga ada pembaruan asinkron, neuron-neuron diperbarui satu persatu secara acak. Yang keempat ada konvergensi, iterasi berulang hingga jaringan mencapai kondisi stabil.
Berikutnya ada fungsi energi Hopfield. Fungsi energi merupakan komponen krusial dalam jaringan Hopfield yang menjelaskan bagaimana jaringan mencapai stabilitas. Konsep ini diadaptasi dari model fisika spin glass yang menggambarkan kecenderungan sistem untuk bergerak menuju keadaan energi terendah. Energi tinggi. Pola input awal dengan energi tinggi yang merepresentasikan keadaan tidak stabil. Pada tahap ini, pola mungkin sangat terdistorsi atau jauh dari pola yang tersimpan dalam jaringan. Ada penurunan energi. Setiap iterasi menurunkan energi sistem melalui proses pembaruan neuron. Perhitungan energi dilakukan menggunakan formula E sama dengan -1/2 ya, begitulah rumusnya sebagaimana kita tahu, di mana WIJ adalah bobot koneksi dan SJ adalah status neuron. Yang ketiga ada energi minimum. Konvergen keadaan energi terendah yang mewakili atraktor kolokal dalam landscape energi. Keadaan ini menghasilkan pola stabil yang merupakan rekonstruksi optimal dari input berdasarkan pola yang telah dipelajari jaringan. Fungsi energi Hopfield memastikan bahwa jaringan selalu bergerak menuju kondisi stabil dan tidak akan berosilasi. Karakteristik ini menjadikan jaringan Hopfield efektif untuk penyimpanan dan pemanggilan pola asosiatif serta aplikasi optimasi berbagai masalah kompleks. Landasan matematika dari fungsi energi ini membuktikan bahwa dalam sistem asinkron, energi tidak akan pernah meningkat selama proses pembaruan, menjamin konvergensi jaringan meskipun mungkin terjebak dalam minimum lokal bukan global. Berikut ada Hopfield discrete. Di sini ada penjelasan apa itu representasi biner. Input dan output berupa pola biner, pola-pola biner seperti 0/1 atau -1/1. Setiap neuron mewakili 1 bit informasi dalam pola keseluruhan. Yang kedua ada fungsi aktivasi. Menggunakan fungsi threshold sederhana untuk menentukan status neuron. Jika input total lebih dari threshold, neuron aktif. Jika tidak, neuron nonaktif. Aplikasi ideal untuk pengenalan huruf atau citra biner sederhana. Di sini ada gambaran jelasan untuk representasi biner dan fungsi aktivasi Hopfield discrete. Di sebelah kanan gambarnya. Berikut ada proses pengenalan pola dengan Hopfield. Input pola terdistorsi diberikan sebagai input awal ke jaringan. Berikut ada pemrosesan. Jaringan menerapkan algoritma iteratif untuk memperbarui neuron. Yang ketiga, rekonstruksi. Pola diperbaiki menuju bentuk asli yang tersimpan. Yang terakhir ada output pola, menghasilkan pola yang paling mirip dengan memori tersimpan. Berikutnya, aplikasi Hopfield di dunia nyata. Jaringan Hopfield telah diimplementasi dalam berbagai bidang karena kemampuan dalam memori asosiatif dan optimasi sistem kompleks. Di sini ada analisis data kompleks, perakiraan cuaca, dan sistem informasi geografis. Yang pertama ada pemodelan iklim dan prediksi perubahan cuaca jangka panjang. Yang kedua pemetaan topografi dan analisis pola spesial. Yang ketiga ada integrasi data satelit untuk pemantauan lingkungan. Berikutnya ada penyelesaian masalah rute terpendek dan traveling salesman. Yang pertama ada manajemen logistik dan rantai pasok. Kedua, penjadwalan transportasi umum yang efisien. Ketiga, perancangan distribusi sumber daya dalam jaringan. Berikutnya pengenalan pola. Pengenalan huruf dan karakter pada citra digital. Yang pertama, restorasi gambar dan dokumen yang rusak. Kedua, sistem keamanan berbasis biometrik. Ketiga, pemrosesan dokumen otomatis untuk bisnis.
Terakhir ada aplikasi medis, diagnostik, dan analisis data medis. Yang pertama adalah deteksi anomali pada hasil pemindaian MRI dan CT. Kedua ada klasifikasi sel-sel kanker dari sampel mikroskopis. Ketiga pemantauan pola aktivasi otak untuk diagnosis neurologis. Fleksibilitas jaringan Hopfield memungkinkan adaptasi dalam berbagai konteks industri dan riset dengan pengembangan berkelanjutan yang memperluas jangkauan aplikasi di era komputasi modern. Kesimpulan dan tantangan. Yang pertama ada kekuatan. Hopfield sangat efektif untuk pengenalan pola biner dan rekonstruksi citra yang terdistorsi. Kedua, keterbatasan. Kapasitas penyimpanan terbatas dan beresiko mengalami error retrieval saat overload. Ketiga, arah riset. Pengembangan untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan dan stabilitas jaringan Hopfield. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.